cuman ada air turun sedikit. Maka sugestimu begitu, ya ngerti. Hujan betul. Ya Allah, terang ya Allah, cuman ada sedikit air ya Allah, begitu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuan Batu. Jadi karena mau hujan ini, Bapak dan Ibu Wakil, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dulu suaranya. Di dalam hadis Nabi, begitu pentingnya menuntut ilmu itu, Nabi katakan, wa innal malaikatu litadau ajnihataha. Orang yang menuntut ilmu itu, majelis ini, wa innal malaika, dan para malaikat, bukan satu. Para malaikat berarti litadau ajnihataha. Malaikat itu mengepak-ngepakkan sayapnya, kata Nabi. Ridoli bil ilmi, meridhoi orang yang menuntut ilmu, orang yang buat majelis. Pari diam suaramu. Bagaimana malaikat meridhoi orang yang menuntut ilmu? Yang pertama kata Nabi, cara malaikat meridhoi orang menuntut ilmu, yang pertama istaghfirullah. Malaikat mendoakan orang yang menuntut ilmu. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kamu belajar dari jam berapa kalau hari biasa? 7:30 pulang? Berapa jam nak? Taruhlah potong istirahat 7 lah ya. 7 jam itu berapa detik? Kamu hitunglah pakai daun ini apa, daun salam ini. 1. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Selama 7 jam malaikat mendoakan kamu. Yang kedua, cara malaikat meridhoi orang yang menuntut ilmu ini, yang pertama tadi apa? Memohonkan Yang kedua, mengaminkan doa-doa orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kamu ini ribut dalam majelis, doamu tak dikabulkan malaikat. Malaikat enggak beristighfar sama kamu. Hadisnya jelas, wa innal malaikah, dan para malaikat litadau, membentangkan ajnihataha, sayap-sayapnya. Pernah melihat seekor angsa di kampung? Bebek kandang. Pernah. Apa yang dilakukan? Dia mengibas-ibas. Kenapa? Unggas itu 600 mengepakkan sayap. Ditadau, mengibas-ibaskan sayap. Ajnihataha. Ngapain? Ridoli bil ilm, meridhoi orang yang menuntut ilmu. Bagaimana cara malaikat meridhoi orang yang menuntut ilmu? Yang pertama, istaghfirullah. Malaikat mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya orang yang menuntut ilmu ini, kalau dia paham, gak mau dia ribut. Ya Allah, hari ini ya Allah, mamaku lagi cari pinjaman ya Allah. Tempat majikannya dia mencuci ya Allah, untuk membayari sepatuku yang sudah terbuka mulutnya ya Allah. Kau mudahkan pinjaman orang tuaku ya Allah. Kata malaikat, amin. Ya Allah, yang susah lah aku belajar bahasa Inggris ya Allah. Simple present, semuanya present. Mudahkanlah aku belajar bahasa Inggris ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya akan merenung. Mungkin tidak ada ketawa lagi. Kita akan merenung. Bapak Ibu guru juga mungkin akan merenung. Tentang apa? Tentang satu manusia yang Allah hadirkan di muka bumi ini.
yang begitu banyak jasanya. Siapa mereka? Wali-walidain. Orang tua ini adalah orang yang sakral di muka bumi ini. Ya. Sehingga Nabi katakan ridallahu fi ridal walidain wastukhtallahu sukhtil walidain. Ridhonya Allah ini tergantung kepada ridho kedua orang tuamu, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung kepada marah kedua orang tuamu. Hari ini anak-anak kami, ada sebagian emak bapak kita yang tadi pagi masih sempat sahur jumpa kepada kita. Tetapi ada sebagian hari ini yang tahun semalam masih sahur bersama kita, tetapi pagi tadi tak terlihat oleh kita. Mana emak yang biasa memasakkan? Mana ayahku yang setiap lebaran yang membagi THR kepadaku? Hari ini mereka tak terlihat lagi. Bahkan kedua dari mereka, besok, lusa, di 1 Syawal nanti, kita tak bisa lagi memegang tangannya, mencium tangannya, memeluk tubuhnya. Inilah orang tua kita. Makanya ridhonya orang tua ini, Allah pun ridho. Marah orang tua, Allah pun marah. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah tak perintahkan khusus kepada orang yang beriman, tetapi fi kulli nas, seluruh manusia, apakah orang muslim, apakah orang non muslim. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Dan kami perintahkan, kata Allah, kepada manusia. Ini masih ada Pak Putra yang berbicara, Pak Putra. Ini Pak Putra. Kami perintahkan manusia walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Hamalathu ummuhu kurha, seorang ibu telah mengandungnya kurha, dengan kesulitan. Wa wada'athu kurha, melahirkan dengan kesulitan. Tanya ibu-ibumu itu, emakmu yang masih hidup, putus sebahagian, urat rahimnya, begitu banyak darah yang keluar dari rahimnya, gara-gara mengeluarkan kita dari rahim yang tercinta. Rahim itu kenapa nggak dikatakan perut? Rahim, karena itu kasih sayang. Rahim itu kan kasih sayang. Hamalathu ummuhu kurha, ibumu telah mengandungmu dengan begitu susah payah. Wa wada'athu kurha, telah melahirkan taruhannya nyawa. Ini diingat ini. Ingat sampai wajahmu merah, sampai matamu merah, sampai keluar air matamu ketika malam. Allahumma gfirli wali walidayya, kalau kau doa sendirian. Allahumma gfirli wali walidayya. Usahakan 100 kali satu hari engkau mendoakan orang tuamu. Berapa juta, berapa ratus juta kali engkau mendapat kasih sayang dari orang tuamu. Tapi hari ini engkau hanya 5 waktu mendoakan orang tuamu. Itu pun kalau engkau sholat. Hatta idza balagho, sampai engkau dewasa, kata Allah. Hatta idza balagho asyuddahu wa balagho 70 sana, sampai engkau dewasa dan sampai usiamu berusia 40 tahun. Apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba Allah?
anak-anak yang berusia 40 tahun, qala, Allah perintahkan kau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mala sholihan tarda. Itulah perintah Allah ketika kita berusia 40 tahun. Rabbi auzi'ni, ya Allah, berilah aku ilham an ashkura, untuk mensyukuri nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah kau berikan kepada kami, wa ala walidayya, dan kau pun telah berikan kepada kedua orang tua kami. Ada seorang sahabat, nah, kisah ini, siapa yang pernah membaca kisah hikayatus sahabah yang bernama Alqamah. Alqamah ini seorang pemuda yang ahli tahajud, ahlul Quran, ahlul jihad, ahlul sedekah. Tahajudnya lama, baca Qurannya banyak, jihadnya luar biasa. Tapi apa ketika sakaratul maut, ditalkinkan oleh sahabat yang lain, la ilaha illallah, apa yang terjadi kepada Alqamah? Tak bisa ucapkan kalimat thayyibah. Maka sahabat memanggil Nabi, ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada Alqamah ya Rasulullah? Kenapa rupanya dia tak sanggup ucapkan kalimat thayyibah ya Allah ketika sakaratul maut, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah datang melihat keadaan Alqamah. Ini tidak sakaratul maut. Ditalkin oleh Rasulullah, diajari la ilaha illallah, tak bisa ucap kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah berpikir, tolong panggil ibunya. Tolong panggil. Inilah mulia seorang ibu. Saking mulianya seorang ibu ini, di dunia ibu ini telah dimuliakan. Ada kau dengar bapak kota? Yang ada ibu kota. Ibu jari. Ada bapak jari. Ibu pertiwi. Ada bapak pertiwi. Inilah tanda seorang ibu itu dimuliakan Allah. Maka datang sang ibu tadi. Saya ya Rasulullah, wahai ibunda, apakah benar Alqamah ini anakmu? Benar ya Rasulullah. Tapi dulu ya Rasulullah, sekarang dia bukan anakku lagi, wahai Rasulullah. Apa gerangan yang membuat engkau begitu marah, wahai ibunda? Maka kata seorang ibu, ya Rasulullah, hatiku luka ya Rasulullah, tergores ya Rasulullah. Apa penyebabnya, wahai ibunda? Ketika dia membawa satu ranting kurma, wahai Rasulullah, dia lewati aku, wahai Rasulullah, dia berikan kepada istrinya, wahai Rasulullah. Sakit hatiku, wahai Rasulullah. Dan ibu tak memaafkan, tidak ya Rasulullah. Rasulullah ini paham begitu hebat perasaan seorang ibu ini. Maka Rasulullah membuat cara, wahai sahabat, kalian kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Wahai Rasulullah, setelah dikumpulkan, bakar Alqamah. Dipasang api, setelah hendak dibakar, ibunya menjerit, tunggu ya Rasulullah, dia anakku wahai Rasulullah. Saat ini ya Rasulullah, dia telah kumaafkan wahai Rasulullah. Alqamah pun bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu, jangan kau merasa pintar belajarmu, banyak rankingmu, temanmu orang-orang yang kaya, gurumu sayang sama kamu, teman di Facebookmu banyak, tetapi ketika kau main Facebook,
disuruh panggil oleh emakmu, kau pun mengatakan, apa? Apanya mak? Al-Luqman 14 diingatkan. Wala taqul lahuma uff. Jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu, uff, kata ah. Ah saja pun sudah haram kan. Apalagi kau merepet. Tolong nak belikan ibu nak cabai mak. Apanya mak? Lagi main game doang mak. Banyak kali mak. Wala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan ah. Wala tanharhuma. Jangan kau larang, jangan kau tanhar, jangan kau apa namanya? Bantah. Jangan kau marah orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan kau berkatalah yang baik-baik kepada emak bapakmu. Jangan-jangan nak, karena kamu ini nggak ada yang bodoh. Seluruh siswa ini pintar. Ada yang level pintarnya sampai 100%. Ada yang level pintarnya sampai 50%. Ada yang level pintarnya 20%. Ada yang level pintarnya 5%. Kenapa terjadi? Terjadi hijab. Allah tak mudahkan kau belajar. Kenapa? Ridallahu fi ridal walidain. Allah ridho itu karena orang tua ridho kepadamu. Saya dulu tahun 2000 testing polisi dari perwira, di kisah nyata. Singkat cerita, saya dipanggil di Johor, perumahan orang kaya. Yang manggil saya keponakannya Pak Prabowo Sutejo. Waktu itu beliau dekan saya di Umsu. Surat Min, besok kau ke Johor. Ya Pak, siap. Apa yang terjadi? Pagi saya sampai ke Johor, ditelepon Polda. Kamu lulus ranking 2 perwira. Siapkan uang 900.000, kau pendidikan di Bekasi. Pendekkan rambutmu. Siap Pak? Kau nggak percaya? Telepon dari Polda. Ya, saya masih ingat nomor pendaftaran saya, 152. Saat itu saya ikut apa? Testing apa ini? Pemeriksaan ronsen. Diceritakan punya saya yang paling bagus detak jantungnya. Ada yang maafnya, ada yang narkoba, macam-macam. Begitu pengumuman ditunda, saya nggak lulus. Ku tengok yang nggak lulus, pergi Bekasi. Kenapa saya tahu dia nggak lulus? Karena setiap testing itu dikumpulkan di Polda. Adik-adik, nanti yang saya panggil berdiri pulang, siap Kak? Nomor sekian, siap, pulang, nggak lulus. Muncul dia lulus. Tanya orang Batak, Lek, tahu bang, kau nggak lulus Lek? Itulah bang, malah bang. Rupanya bapaknya orang terkuat nomor 3 di Polda. Tadi malam ayahku telepon bang, jadi aku sudah datang lagi. Inilah dunia itu. Tapi saya tidak kecewa. Kenapa saya nggak lulus? Ketika daftar perwira, orang tua saya bohongi. Mau kemana kau sudah? Ada kegiatan di kampus. Padahal saya sudah tamat. Tapi udah wisuda, ada menyelesaikan di kampus. Pagi saya jam 5 berangkat ke kampus, lari. Setiap kita mau kemana? Kampus. Saya nggak lapor, nggak minta izin. Terakhir, nama saya tertimpa. Ternyata ridallahu fi ridal walidain. 1 bulan setiap saya ngajar di Pulau Berayan itu Pak Fauji tahu, Pak Yogi tahu Pulau Berayan. Saya dari kampung saya mengajar lewat kantor polisi. Selama sebulan saya naik angkot yang tidak lewat kantor polisi. Kenapa? Setiap melihat polisi saya menangis. Ya Allah, cita-citaku gagal ya Allah. Karena sepele, tak minta izin. Begitu saya merantau kemari, saya testing tahun 2004, bulan 12, di 9 gitulah lokal saya itu.
Tanya Bu Elvira itu. Tanya Bu Pipi itu. Yang satu lagi sama saya. Sebelum testing, ini seperti ini, mau Ramadan. Saya Ramadan sudah berangkat ke Medan. Aku habis hari raya mau ujian pegawai negeri. Saya cium kakinya. Selama ini selama hidup, aku berbuat salah, ucapanku banyak yang menyakiti mama. Maafkan aku mak. Begitu testing kemari, saya lulus. Saya alami. Adik saya mau masuk kebun, bayar puluhan juta. Namanya Iwan. Ngapain kawan cari-cari, bukan Iwan bapaknya. Siapa itu? Ngapain kau cari puluhan juta? Kau salah mamamu. Pegang kakinya, cium kakinya, peluk, minta maaf kamu. Lulus dia di PTB. Sekarang udah punya lembu, udah punya kebun. Itu kau amalkan. Berat itu mencium kaki mama itu. Ramadan ini, Lebaran ini, saya siap untuk menangis. Kenapa? Tak ada lagi kaki mulia yang tidak saya cium di Syawal ini. Tak ada lagi uang setiap bulan yang saya transfer sama mak saya. Begitu hampa Ramadan ini. Saya berhajat tak ingin pulang ke Medan, tetapi ada permasalahan yang mau saya selesaikan. Karena kampung saya mau digusur, saya selesaikan nanti seminggu setelah Lebaran. Jadi anak-anak kami yang kami muliakan, kalau kamu ingin mulia di dunia ini, kau muliakanlah emakmu, kau muliakanlah ayahmu. Ya Allah, ayahku hari-hari ya Allah terjemur oleh matahari, wahai Allah. Pulang kadang bawa uang, wahai Allah. Terkadang tak bawa uang, wahai Allah. Aku masih teringat ya Allah, ketika hendak Lebaran ya Allah, ayahku berputar di kampung-kampung ya Allah, mencari pinjaman ya Allah, untuk membelikan baju Lebaranku, wahai Allah. Tetapi hari ini ayahku telah tiada lagi, wahai Allah. Menangis. Emakku, wahai Allah, yang hari ini biasa sama aku ya Allah, hari ini tak lagi bersamaku ya Allah. Makanya al-jannatu taqda aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, mana yang lebih berhak dari seorang suami, wahai Rasulullah? Istrinya kah atau ibunya, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Ibumu. Ini yang wanita-wanita cantik ini, saya doakan kamu yang wanita ini sukses semua nanti. Jadi orang kaya yang beriman. Kalau kamu nanti punya suami, suamimu ngasih baju, ngasih THR, ngasih sirup, atau setiap bulan suamimu mengasih uang sama mertua perempuanmu, mertua laki-lakimu, jangan kau perengat-perengut ya nak ya. Lebih berhak seorang suami ibunya daripada istrinya. Karena yang membesarkan suamimu bukanlah kamu, tetapi ibunya. Ini pun laki-laki gitu. Saya doakan laki-laki ini sukses semua nanti. Ada yang jadi perwira. Oh, saya teringat. Dulu kan ada film namanya Sang Perwira ya. Saya dikasih sama Bu Fitri. Mana Bu Fitri? Tiket 4 orang. Saya nonton tiket. Pak Suratmin, ada tiket gratis Sang Perwira. Saya nonton di Suju. Begitu nonton Pak Jainul, durasi 10-15 menit, ku tengoklah tempat aku dulu mendaftar testing, berundang testing ini. Keluar aku Pak Jainul. Aku keluar di mana? Sholat tapi selama. Aku mau di masjid. Tak sanggup saya melihat tempat-tempat yang pernah saya testing dulu, Polda. Jadi kau nanti begitu kalau punya istri, jangan lebih banyak kau pesan-pesan dengan istrimu. Makmu gubuknya reok, istrimu rumahnya miliaran. Jangan muliakan.
Ini deh sebagian gajiku deh untuk istriku deh. Kalau dia merepet, pecat dia jadi istri. Mulai hari ini kau pecat. Kenapa? Tanya sama kamu. Siapa yang membesarkan aku? Makmu bang. Siapa yang nyekolahkan aku? Makmu. Mana lebih dulu kenal kau daripada aku? Atau makmu dengan aku? Makmu. Itulah alasannya kau pecat. Mari ATM. Kalau kredit mari. Begitu. Ya. Enak ya. Walaupun kau ketawa-ketawa serius ini ya. Ini perkara yang paling sakral di dunia ini. Ibumu ini. Jangan lupa cium tangan. Saya nggak tahu Pak Ali Jainur apa hukumnya seorang anak mencium kaki anaknya. Tapi saya tak sanggup. Setiap saya pulang saya cium kaki. Doakan aku mak, aku di perantauan mak, tak ada siapa-siapa aku mak. Hanya mama lah doa yang kuharapkan. Begitu. Nah. Jadi orang tua itu dimuliakan. Kalau kau ingin menjadi mulia, menjadi raja-raja di dunia, kau muliakanlah orang tua. Birrul walidain. Bagaimana menolak perintah orang tua? Katakan dengan lembut, mas, sebentar lagi ya mak, aku lagi ngerjakan PR. Begitu. Yang kau merepet, ya. Kau pastikan setiap malam kau berdoa. Ya Allah, kalau berdoa itu lebih satu kalau bahasa Indonesia kalau sepertiga malam. Ya Allah, masih terbayang wajah makku ya Allah. Ketika sekolahku dihantarkan ya Allah. Masih terbayang olehku ya Allah, ayahku ketika hendak mau lebaran ya Allah, aku diajak ke pajak ya Allah. Tapi hari ini mereka tak lagi bersamaku ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan-kuburan mereka ya Allah Raudhatun Miryadil Jannah ya Allah. Begitu. Kalau ada amal-amal soleh mereka ya Allah, kau terimalah ya Allah. Kalau ada amal mereka yang salah ya Allah, engkau hapuskan ya Allah. Begitu. Jadi dalam sebuah mafhum hadis saya baca, seorang anak yang soleh ketika berdoa untuk orang tuanya, ini aras bergetar. Aras bergetar. Maka 8 malaikat penjaga aras ya Pak Jenderal bertanya, ya Rob, kenapa bergetar ini ya Rob? Maka Allah katakan, ada anak soleh di dunia sedang mendoakan orang tuanya. 8 malaikat penjaga aras, dari mulai diciptakan aras disangka oleh malaikat, tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Seberapa besar malaikat penjaga aras? Maka Nabi katakan, aku diizinkan Allah untuk menggambarkan salah satu seorang malaikat penjaga aras. Sesungguhnya malaikat penjaga aras, kata Nabi, antara daun telinganya ke bahunya seluas ufuk timur dan barat. Subhanallah. Dari ujung telinga sampai bahu itu jaraknya dari timur sampai barat. Tetapi aras bergetar. Kenapa bergetar? Seorang anak yang soleh telah mendoakan ibunya. Bersyukur kamu yang masih ada ibumu. Nanti pulang kamu, kau cium tangannya, kau minta maaf. Biasakan itu. Kalau kamu ingin sukses, mulai sekarang jangan kau pernah menokoi mamamu lagi, bapakmu. Kau berkata lembut kepada emak bapakmu. Kau doakan mereka. Kami yang sebagian guru ini telah tiada lagi orang tua kami. Begitu berharap ya Allah, andaikan kau bisa hidupkan lagi orang tua kami ya Allah. Berandai-andai, tapi tak bisa lagi. Bisa nak ya? Nanti pulang, mohon maaf. Walaupun hari ini kau tak punya salah, mohon maaf. Kau amalkan itu. Kau ingat ini. Kamu amalkan itu. Sama makmu kau cium tangan. Anggota rukun wudu seminggu semalam sudah aku pelajari. Anggota rukun wudu sebutkan. Berdiri sebutkan. Nanti dari Pak Jenderal banyak ini. Dari Pak Jenderal banyak.
Bilang nama saya. Nama saya Jakwana Kelas 7B. Wali. Fikrawati. Kelas 7. Selamat. Lihat Anggota. tangan, muka, kepala, kaki. Benar. Benar Pak Jadi. Betul. Betul. Yang dibaca dalam surat duha. Udah. Iya. Surah salat Duha boleh lah. Boleh duha wasyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan Masuk fahada. ini. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Amma sa'ila fala tanhar. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bagus. Ya. Selanjutnya tadi على ياسين حبيب